Seorang tokoh Syiah Irak, Sayyid Jawad Al-Koi, pernah berkata bahwa Paus tidak hanya pemimpin umat Katolik, tetapi juga simbol perdamaian dunia. Pesan perdamaian, persaudaraan, dan rekonsiliasi inilah yang kiranya mewarnai sejumlah kegiatan Paus pada hari kedua kunjungannya ke Irak. Sabtu pagi, tanggal 6 Maret, Sri Paus tiba di kota Najaf, selatan Baghdad, untuk bertemu dengan Ayatollah Al-Sistani, seorang ulama besar Syiah di Irak. Dalam perjumpaan itu, Paus mengutarakan pentingnya kerjasama dan persaudaraan antara umat beragama agar dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan terbuka pada dialog, sehingga akhirnya bisa berkontribusi untuk kebaikan Irak, kawasan Timur Tengah, dan seluruh umat manusia. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 45 menit dan merupakan kesempatan bagi Sri Paus untuk berterima kasih kepada Ayatollah Al-Sistani karena dalam menghadapi kekerasan dan kesulitan-kesulitan besar beberapa tahun terakhir, bersama dengan komunitas Syiah, dia dengan lantang membela saudara-saudari sebangsanya yang paling lemah dan paling teraniaya, menegaskan kesucian hidup manusia dan pentingnya persatuan rakyat Irak. Sementara itu, Al-Sistani menegaskan pentingnya peran para pemimpin agama-agama dalam menghentikan berbagai tragedi kekerasan yang terjadi, serta mendesak para pemangku kepentingan, terutama negara-negara besar, untuk mengedepankan akal dan kebijaksanaan, serta menolak berbagai bentuk peperangan. Mengakhiri pertemuannya dengan ulama besar Syiah tersebut, Paus menyampaikan doanya kepada Tuhan, pencipta semua, agar berkat anugerahnya terciptalah perdamaian dan persaudaraan di tanah Irak, kawasan Timur Tengah, dan seluruh dunia. Setelah menjumpai Al-Sistani, Paus melanjutkan perjalanannya ke Ur-Kasdim, tanah kelahiran Bapak Abraham, bapak leluhur ketiga agama besar, Yahudi, Kekristenan, dan Islam. Dalam perjumpaan dengan tokoh-tokoh dari ketiga agama Abrahamik tersebut, Paus menyampaikan pesan tentang pentingnya berdialog dalam wadah sebagai anak-anak Abraham. Dalam kesempatan ini, penerus Petrus ini menegaskan bahwa pelanggaran yang paling menghujat atau memfitnah itu adalah mencemarkan nama Tuhan dengan membenci saudara-saudarinya. Ia juga mengatakan bahwa kita, umat beriman, tidak bisa diam ketika terorisme menyalahgunakan agama. Irak adalah negara yang telah menderita akibat terorisme, perang, dan kekerasan, di mana semua komunitas etnis dan agama sangat menderita. Dalam doanya di tanah Ur-Kasdim ini, Paus memohon agar kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama yang merupakan hak-hak mendasar dapat dihormati di mana-mana. Paus Fransiskus pada kesempatan ini juga mengingat banyak relawan muda Muslim di Mosul yang rela membantu membangun kembali gereja-gereja dan biara-biara yang hancur akibat peperangan, membangun persahabatan dan persaudaraan di atas puing-puing kebencian. Kini umat Kristiani dan umat Muslim bersama-sama membangun kembali masjid-masjid dan gereja-gereja yang hancur. Dua orang kaum muda, satu dari Islam dan satu dari Katolik, juga menyampaikan kesaksian mereka dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mereka berkomitmen sembari berkata, "Kami tidak ingin perang, kekerasan, atau kebencian. Kami ingin penduduk negara kami bekerja sama dan bersaudara satu sama lain." Rangkaian kegiatan Paus hari ini diakhiri dengan misa kudus di Katedral Kaldea Santo Yosef di Baghdad. Kiranya pesan perdamaian ini menyentuh hati setiap warga Irak dan menjadikan Irak negara yang penuh damai dan persaudaraan.